dan juga kita bersalawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk para keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan sore hari ini di setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya, insyaallah kita akan membahas kitab yang berjudul Nasihati lin Nisa, yang isinya merupakan nasihat-nasihat untuk kaum wanita, ya, yang ditulis oleh Abdullah binti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ya, beliau merupakan putri dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Dan isi dari nasihat ini adalah yang mana untuk memberikan arahan demi perbaikan wanita muslimah tentunya. Dan kebutuhan untuk memperbaiki diri, ya, bagi kaum muslimah sangat urgent tentunya. Karena yang namanya wanita itu merupakan pendidik generasi, ya. Mereka merupakan menjadi madrasah awal untuk anak-anaknya, ya, sehingga tidak salah juga atau tidak berlebihanlah orang yang mengatakan apabila mendidik seorang laki-laki, ya, membesarkan seorang laki-laki, dia membesarkan seorang pemimpin, tapi ketika dia membesarkan seorang wanita maka ia sedang membesarkan atau mendidik untuk mempersiapkan generasi, ya. Karena ya, tidaklah mungkin seorang pemimpin lahir begitu saja tiba-tiba, melainkan ada seorang wanita di belakangnya, ya. Tentu pasti wanita awal tersebut adalah ibunya, ibunya. Kita lihat ya dalam sirah-sirah para ulama, ya, bagaimana ibunda Imam Syafi'i itu sangat gigih sekali mendidik Imam Syafi'i, ya, untuk dibangunkan salat subuh, ya, dipersiapkan kebutuhan talabul ilminya dan seterusnya hingga beliau menjadi seorang imam besar. Dan juga para ulama-ulama yang lainnya, ya, silahkan dicari sendiri informasinya, ya, bagaimana di sana adalah pentingnya generasi, ya, wanita yang salihah untuk keberlangsungan umat Islam, ya. Ya, kita langsung sedikit melewati saja untuk sekilas di muqaddimahnya pada halaman ke-5. Ya, di sini muqaddimah dari Ummu Abdillah bint Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau setelah bertahmid pada Allah dan bersalawat pada Nabi Muhammad SAW, di mana kitab yang kita pakai ini, ya, merupakan cetakan yang ketiga, ya. Tentu cetakan yang ketiga ada perbaikan-perbaikan di sana dari kesalahannya yang mungkin ada salah cetak atau ada yang perlu direvisi, ya. Nah, di sini beliau fokus untuk nasihat kepada wanita, kepada para nisa, ya. Karena di zaman sekarang banyak wanita yang sudah mulai tidak peduli dengan agamanya, ya, sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, ya. Tidak bisa membedakan mana orang yang baik dan buruk, sehingga semuanya tampak rancu sama saja, nggak bisa membedakan mana yang batil, semuanya tercampur, ya. Maka sangat butuh untuk bagi seorang wanita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian, ya, kita lanjut ke halaman yang ke-6, ya, di mana ini adalah muqaddimah, istilahnya kata sambutan dari orang tua Ummu Abdillah, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Ya, beliau memberikan sambutan untuk buku yang ditulis oleh Ummu Abdillah ini, ya,
Dan ini setelah beliau baca di sana ada arahan-arahan nantinya ya, nasihat-nasihat, baru kemudian ada tanya jawab ya. Nasihat yaitu kalau kita sering mendengar ya nasihat ya, dan juga merupakan salah satu hadis dalam Arba'in Nawawi ya, ya nasihat lillahi ya, wali kutubihi wali rasulihi ya, wal yaumil walil muslimina wal muslimina wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang namanya nasihat itu adalah menginginkan kebaikan kepada sasaran nasihatnya ya, terwujudnya maslahat ya, itulah nasihat ya, terutama kepada wanita di negeri Syekh tersebut, yaitu di negeri Yaman. Kepahaman untuk memahami agama itu sangat perlu sekali ya, karena mindset orang terhadap wanita itu terbagi tiga kata beliau ya. Yang bagian yang pertama yaitu ada orang yang mereka benar-benar membebaskan wanita dan menyetarakan posisinya betul-betul sama dengan laki-laki ya, sehingga bercampur baur di mana sekolahan, di universitas, di pekerjaan ya, di kantor-kantor, rumah sakit ya. Pokoknya semua amal duniawi mereka campur baur ya, sehingga seakan-akan di sana itu menyebabkan kekacauan dan terganggunya maslahat urusan kaum muslimin ya. Dan beliau tutupi dengan fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kismun akhir ya, bagian yang lain ya, kelompok yang lain ada yang menyia-nyiakan perempuan ya, menganggap sepele ya, sehingga tidak diberikan pengajaran ya, dibiarkan seperti kal an'am ya, seperti binatang ya, tidak diajarkan kewajiban-kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rentan untuk terkena fitnah ya, dan juga akan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan menyebabkan kerusakan pada keluarganya. Ya, itu dia kelompok yang kedua. Ya, ada dua sisi. Yang terlalu membebaskan ya, disamakan ratakan betul dengan laki-laki, ada juga yang menyepelekan, mengesampingkan, bahkan tidak mempedulikannya. Nah, wa qismun wasat ya, ada golongan yang pertengahan, yaitu yang mereka memberikan pengajaran kepada wanita ya sesuai batasan Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dalam rangka meneladani firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian ya, istri dan anak-anak semuanya dari api neraka, yang mana api neraka tersebut bahan bakarnya adalah manusia dan batu ya. Begitu juga ya mengamalkan hadis sahih dari Nabi SAW ya, dalam as-sahihain Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pengembala ya, kalau terjemahan letternya, setiap kalian adalah pengembala dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap gembalaannya ya. Setiap kalian adalah pemimpin ya, dan setiap kalian akan pasti dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya ya. Bahkan ya bisa saja minimal seorang itu memimpin dirinya sendiri, dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban ke arah mana dia memimpin dirinya. Bagi seorang kepala keluarga ditanya ke arah mana keluarganya ia pimpin, apakah diarahkan kepada agama yang benar atau justru malah menodai. Seorang wanita akan ditanya kepemimpinannya atas keluarga ya, keluarganya yaitu anak-anaknya ya. Bagaimana dia memanage rumah tangganya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya, bagaimana ia berikan suatu hal yang baik ataupun yang buruk. Ya, apalagi di zaman sekarang informasi begitu bebas ya, informasi begitu cepat, sehingga sangat penting untuk memilah mana informasi yang boleh masuk ke dalam rumah, mana yang tidak. Dan musuh-musuh Islam itu, kata beliau, sangat bersemangat ya, sangat antusias ya untuk menyesatkan wanita ya, dengan berbagai macam slogan atau propaganda yang dusta.
Ya, maka menjadi kewajiban bagi wanita ya bahwasanya menasehati saudara-saudaranya dan mendakwahinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting ya. Diberi peringatan supaya dijauhkan dari orang yang eh, memberikan fitnah ya, menyeret seorang wanita ke fitnah ya. Baik itu orang tersebut bisa laki-laki ataupun perempuan ya. Dan beliau di sini memang wa amma an tu'anqida lahal muhadarat ya. Ini beliau maksudkan adalah muhadarat yang di sana bercampur antara laki-laki dan perempuan ya. Beliau tidak setuju ya dalam hal ini karena bisa saja di sana akan terpapar dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kondisi muhadarat tersebut ya. Allah alam ini masalah ikhtilaf ya. Kemudian oleh karenanya pada menjadi kewajiban bagi perempuan ya ya an tudarrisa sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah ad-da'iyat, sirah para da'iyah yang ada di zaman Rasulullah SAW. Seperti siapa? Ya, Ummu Sulaim ya. Dan para wanita sahabiyah yang mulia. Ya, bagaimana mereka meniti jalan para sahabiyah tersebut ya, dan mereka bagaimana antusiasnya para sahabiyah itu mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Nah, adapun di bagian akhir dari kitab ini nanti ada tanya jawab di sana, maksud diadakannya tanya jawab di situ adalah ya faqasadna minha at-tamrin wa radd ala ahli bidah ya, untuk sebagai bentuk latihan ya, membantah dan mematahkan argumen ahlul bidah ya. Terutama apa namanya di Yaman itu musuh besarnya adalah orang Syiah ya. Sehingga ada dalam apa namanya kitab yang ditulis namanya Idah Maqal fi Rad 'alal Mubtadi'ah ad-Dhalah, itu ditulis untuk membantah para ahlul bid'ah. Kemudian wa naqulu li Syiah ya, wa naqulu li Syiah alladhi yuriduna ay yushaghiluna bi rasail ya. Kami katakan kepada orang Syiah yang mereka menginginkan menyesatkan wanita, menyebarkan kebodohan dan memerangi sunnah, membuat orang lari dari sunnah, bahwasannya silahkan lakukan apapun, tapi insya Allah kami bisa membalas. Ya, wanita-wanita yang telah kami didik bisa membantah kalian. Ya, sehingga ada beberapa buku di sini disebutkan, ada Riyadul Jannah fi Rad ala A'da'i Sunnah wa Syafa'ah dan juga kitab Irsyad Zawil Fitan li Ib'adil Ghulati Rawafid min al-Yaman wa Ilhad al-Khumaini fi Ardil Haramain. Ya, ini semua membongkar busuknya orang-orang Syiah yang merupakan musuh Islam ya, dan juga mereka punya kekuatan besar di Yaman ya. Dan pada akhirnya beliau Syekh Mukbil berharap dengan tulisan ini ya memberikan manfaat ya, dan juga beliau memberikan semacam rekomendasi tazkiyah untuk putrinya yang beliau apa namanya mengetahui bagaimana juhud ya, kesungguhan dari putrinya ini untuk semangat dalam masalah ilmu ya, bagaimana dia beradab dengan adab Rasulullah SAW ya, bagaimana dia semangat untuk memanfaatkan waktunya ya. Dan ini beliau patut dijadikan contoh juga, Ummu Abdillah bin Al-Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ini. Dan juga beliau punya kitab-kitab ya, diantaranya ya Nasihatil Nisa yang sedang kita bahas ini, As-Sahih Al-Musnad min Syama'il Muhammadiyah yang sudah dicetak, kemudian Al-Jami' As-Sahih fi Ilmi wa Fadli yang sedang dalam apa namanya manuskrip ya. Kemudian juga ada kitab-kitab yang lain ya. Dan beliau berharap semoga kitab ini bisa bermanfaat buat semuanya. Ya. Nah, di sini halaman yang ke-10, mukadimah dari mu'alif langsung ya, dari Ummu Abdillah ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa baina yadayki Tuma'ati Jadidah ya. Ini adalah cetakan yang baru yang aku paparkan kepada kalian para ukhti muslimah
yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa bermanfaat tulisan ini untuk anti semuanya, ya. Ini meskipun risalahnya kecil ya, namun memiliki makna yang besar ya, berupa isinya ada apa namanya, bimbingan dan nasihat ya. Sebagaimana nasihat ini telah banyak disebutkan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam surat Al-A'raf, para rasul mengulang masalah nasihat ya, ubalighukum risalati rabbi, ya aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku ya, wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku memberikan nasihat kepada kalian dan wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu apa yang kalian tidak ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Hud berkata, "Ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin." Dan aku adalah seorang yang memberikan nasihat yang bisa kalian percaya. Wa qala Shalih, Nabi Shalih berkata, "Laqad ablaghutukum risalata rabbi." Ya, dan aku telah sampaikan kepada kalian risalah Rabbku, wa nasahtu lakum, aku berikan nasihat kepada kalian. Dan juga Nabi Syuaib berkata, "Laqad ablaghutukum risalati rabbi wa nasahtu lakum." Ya. Aku juga sungguh telah datang, telah kusampaikan kepada kalian risalah Rabbku ya, agama Islam ini ya, dan aku berikan nasihat kepada kalian ya. Fakaifa asa ala qaumin kafirin. Bagaimana bisa kok masih berbuat buruk ya orang-orang yang kafir ya. Dan wan nushu imaduddin ya. Yang namanya nasihat itu adalah pokok agama ya, tiang agama ya. Dalam Sahih Muslim ya, dan juga dalam Sahih Bukhari ya, yang di mu'allaqan an Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari ya, qala Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Qulna lima dia Rasulullah? Kami katakan, kami tanya kepada beliau ya, untuk siapa? Nasihatnya untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, billahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatin muslimin wa ammatih, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin tentunya. Dan Nabi SAW ya pernah membaiat ya, Jarir bin Abdullah ya, untuk supaya beliau mau menegakkan salat, membayar zakat, dan memberikan nasihat untuk setiap muslim. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Syekhon ya, ya dari jalur Jarir bin Abdullah ya. Kemudian juga Abdullah bin Mubarak tatkala beliau ditanya tentang ayul a'malil afdal ya, apakah amal yang paling mulia, kata Abdullah bin Mubarak, an-nushu lillah, memberikan nasihat karena Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan nasihat ya, nasihat itu sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan adalah menginginkan kebaikan ya, perbaikan untuk maslahat agama ataupun duniawi bagi orang yang diberikan nasihat, dan nasihat tersebut dia sampaikan lillah ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Waktu, manajemen bagaimana memanfaatkan waktu. Ya. Imam Bukhari rahimahullah taala ya, beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Maslamah qal akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah bin Waqas an Umar radhiyallahu anhu
anna Rasulullah SAW qala, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-a'malu binniyah. Al-a'malu binniyah. Yang namanya amal itu tergantung pada niatnya. Wa likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu mendapatkan balasan dari perbuatannya sesuai apa yang ia niatkan, ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, ya. Dan barang siapa yang ia berhijrah, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, niat karena Allah dan Rasul, karena Allah Subhanahu wa taala dan taat pada Rasulullah SAW, maka hijrah yang ia lakukan Allah dan Rasulnya. Dan faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihu aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, ya. Dan barang siapa yang hijrahnya dia lakukan karena motivasi dunia yang ia inginkan, ya, supaya ia dapat manfaat duniawi semata, atau karena ia ingin menikahi seorang perempuan, maka hijrah yang ia lakukan, ya, sesuai dengan tujuan hijrah yang ia maksudkan, ya. Dari segi banyak sekali, ya, hadis-hadis, syarah-syarah yang menjelaskan makna dari hadis ini, ya. Kita tidak bahas dalam kesempatan kali ini karena bisa dicari sendiri bagaimana penjelasan Syekh Utsaimin, ya, kemudian Syekh Shalih Fauzan dan juga para masyayikh yang lainnya, bagaimana hadis ini memberikan banyak faedah pada kita, ya. Kemudian wa ini usi nafsi wa iyyakunna bitaqwa azza wa jalla. Dan aku, ya, mewasiatkan kepada diriku dan kepada antunna semuanya untuk bertakwa pada Allah azza wa jalla fi sirri wal alan, dalam kondisi baik sembunyi tidak tampak oleh banyak orang ataupun dalam kondisi ramai dilihat oleh banyak mata. Dan aku wasiatkan untuk kita semuanya untuk menjadikan amal kita ikhlas, ya, karena mengharapkan wajah Allah yang mulia, dan kita tidak beramal suatu amal apapun, ya, karena riya atau untuk berbangga-banggaan, ya. Dan wa an nastalzima bidinina, dan kita berkomitmen untuk memegang teguh agama kita. Fa innana mas'ulatun amamallahi azza wa jalla. Karena kita semuanya adalah para wanita yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah azza wa jalla. Kemudian hadis sahihain, dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian illa, melainkan pasti nanti Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala akan mengajak ia berbicara, ya, di mana laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dan antara Allah penerjemah. Jadi langsung komunikasi dua arah langsung tanpa ada perantara, ya. Fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali. Ya, ia lihat ke bagian kanannya, sisi kanannya, ya. An aymana minhu maksudnya di catatan kaki an yaminih, ya. Dari sisi kanannya, maka tidak ada yang ia lihat melainkan amal yang telah ia lakukan, ya. Kemudian wa yanzuru ash'ama minhu, ash'ama maksudnya yanzuru an shimalihi, melihat ke sisi kirinya, ya, maka fala yara illa ma qaddama. Tidak ada yang ia lihat melainkan apa yang telah ia lakukan, yaitu maksudnya dosa, ya. Wa yanzuru baina yadayhi, dan dia lihat ke depan dirinya, ke hadapan di depan matanya, fala yara illa an-nar tilqa wajhi. Ya, ada neraka yang sudah terpampang di hadapan matanya, di depan wajahnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW berwasiat kepada kita, fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin, ya. Jagalah diri kalian dari api neraka, ya, dengan berbagai macam usaha amal soleh, ya. Meskipun amal solehnya itu adalah, ya, bersedekah dengan separuh potongan tamr, kurma kering, ya. Meskipun amal soleh tersebut terlihat remeh, ya, tapi Rasulullah SAW mewasiatkan lakukan apapun, ya, lakukan apapun amal soleh apapun yang bisa menjaga kita
dari api neraka. Kemudian di halaman berikutnya. Wat taqwa, yang namanya taqwa adalah kalimatun jami'ah, kalimat yang jami', yang dia ringkas namun banyak mengandung maknanya. Ya. Fahiya ibaratun an ta'atillahi wa ta'atir rasulih. Ya, yang namanya taqwa dia adalah sebuah kalimat yang maknanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya. Dan Allahu azza wa jalla lam yakhluqna abad. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla tidaklah menciptakan kita karena untuk menjadikan main-main saja, tidak, ya. Takwa itu, ya, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa ibarah an ta'atillahi wa ta'ati rasulih, ungkapan yang berisi maknanya adalah taat kepada Allah dan taat Rasulnya adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, baik wajib maupun sunnah, dan menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya, baik haram maupun makruh, ya, semuanya. Pokoknya apa yang diperintahkan jalankan, apa yang dilarang dijauhi. Nah, inilah takwa apabila dia disebutkan bersendirian. Namun apabila dia disebutkan terpisah, ya, maksudnya ada digandengkan dengan iman, ya, maka yang namanya iman itu berkenaan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara takwa adalah menjauhi larangannya. Nah, qala Allah Ta'ala afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ya, apakah kalian mengira bahwasannya kami ciptakan kalian itu semata-mata hanya main-main saja, iseng-iseng aja, wa annakum ilaina la turja'un, dan kemudian kalian nanti tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya, tentu jawabannya adalah tidak. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Ya, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi ini, ya, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, isinya semuanya, ya, semua alam semesta, ya, tidaklah diciptakan main-main saja. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi itu kecuali dengan alasan yang benar, dengan al-haq. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma." Kami telah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, ya, illa bil haqq, ya, kecuali dengan al-haq wa ajalin musamma, dan ada batasan waktu tertentunya yang telah kami tetapkan. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang yang kafir, yang ingkar, tidak mau beriman, mereka berpaling dari peringatan-peringatan kami, ya. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa bainahuma batila." Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan juga apa yang ada di antara keduanya semata-mata sia-sia belaka, tidak. Firman yang lain, ya, dalam surat Al-Hijr ayat ke-85, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya kecuali dengan alasan yang al-haq, ya. Wa inna sa'ata la'atiyah fasfahis safhal jamil, dan yang namanya, ya, as-sa'ah, hari kiamat itu pasti akan datang, ya, pasti akan terjadi, ya. Fasfahis safhal jamil, ya, fasfahis safhal jamil. Ya, kita ambil faedah dari surat Al-Hijr ayat ke 85 ini, ya, dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya. Kalau secara kalau secara artinya adalah fasfahi safhal jamil, itu adalah berikanlah maaf kepada mereka dengan maaf dengan cara yang baik, ya. Ya. Dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir, ya, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma khalaqna ma bainahuma batila duna hikmatin.
Ya, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan tidaklah kami ciptakan semua isinya, ya, apa yang ada di antara langit dan bumi itu semuanya maksudnya adalah isinya. Tidaklah kami ciptakan batil, ya, sia-sia, duna hikmah, tanpa adanya hikmah. Ma khalaqna kulla dzalika illa bil haqq. Tidaklah kami ciptakan semuanya itu kecuali dengan alasan yang benar, al-haq. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun la mahalata. Yang namanya hari kiamat itu pasti akan terjadi, pasti akan datang dan tidak mungkin tidak terjadi, ya. Fa'arid ayyuhar rasul 'anil mukadzibina bik, ya. Wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, ya, berpalinglah kamu dari orang-orang yang mendustakan dirimu, tapi wa'fu anhum 'afwan hasana. Yang dimaksud dengan fasfahi safhal jamil adalah wa'fu anhum 'afwan hasana. Berikan maaf kepada orang-orang musyrik itu yang tidak mau beriman, yang telah mengganggumu dengan maaf yang baik. Ya. Ya, kita lanjutkan. Wabi hadhil adillah, ya, pada ayat-ayat di atas semua yang telah kita baca tadi terdapat penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi li ajli iqamatid din wa tauhid. Tujuan utamanya adalah menegakkan agama Islam dan menegakkan tauhid. Dan Allah siapkan untuk kita, ya, untuk perkara yang agung, ya. Itu semua diciptakan, dipersiapkan untuk makhluknya, untuk tujuannya adalah perkara yang agung. Apa itu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ya. Wal ibadah tuh, yang namanya ibadah fil lughah secara bahasa itu artinya adalah al-khudu' wal zillah. Ketundukan dan penghinaan diri. Ya. Sehingga dikatakan dari tariq mu'abbad, ya, adalah ay muzallal, ya, jalan yang telah ditundukkan atau dihinakan. Wafil istilah, dalam istilah, ya, secara definisi, ya, adalah apa yang definisi yang telah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, bahwasannya yang namanya ibadah ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Yang namanya ibadah adalah kalimat yang mencakup semua apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai, ya. Apa yang Allah cintai dan apa yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, dan bisa ucapan atau perbuatan tersebut tampak secara jelas ataupun tersembunyi dalam batin. Ya. Ya, itu adalah definisi yang paling bagus, ya, berkenaan dengan ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ini tujuan penciptaan. Alladzi, Allah lah, dialah zat yang menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum. Tujuannya adalah apa? Untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling bagus amal. Bukan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalnya, tidak, tapi yang paling bagus, yang paling berkualitas amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah adalah zat yang maha perkasa dan lagi maha pengampun. Wa ka'annana khalaqna lid dunya lil akli wasyarbi walil lahwi, ya. Seakan-akan kita diciptakan, ya, untuk dunia ini, ya, untuk makan dan minum, untuk bermain-main, ya. Fanahnu la nakum bima yuriduhu Allahu minna, ya. Kemudian kita tidak melaksanakan, ya, apa yang Allah inginkan, ya. Bahkan bal nuharwilu fi siddi, kita malah justru bergegas atau istilahnya menuju hal yang sebaliknya, ya. Apa itu? Ya, yaitu justru kita harusnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tulhinna ad-dunya, ya, fa innal umru qasirun jiddan, ya. Sehingga kita tidak boleh sampai dilalaikan oleh dunia, karena umur kita di dunia ini sangat pendek sekali, ya, sangat pendek sekali, ya. Jadi bukan tujuan kita hidup di dunia untuk makan, minum, main-main saja.
terus tidak menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru kita diperintahkan untuk yang sebaliknya, ya. Untuk yang sebaliknya apa itu? Yaitu taat dan taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dilalaikan oleh dunia karena umur kita sangat-sangat pendek sekali. Ya, umur dunia saja sudah pendek, apalagi umur kita dibandingkan dunia lebih pendek lagi. Seperti betapa pendeknya umur manusia. Walaqad ahsana man qala, dan sungguh bagus seorang penyair yang berkata, al-umru aktsaru muddatan min ayyudayya fil hisab. Ya, namanya umur kita itu sangat pendek sekali, ya, usianya dibandingkan daripada harus kita sia-siakan dalam hisab, dalam hitungan, ya, hisab, ya, sehingga jangan sampai sia-sia, ya. Faqtanimu sa'atihi, ya, maka setiap detiknya manfaatkan betul, ya. Famururuha marras sahab, ya, karena berlalunya as-sa'ah, waktu itu sebagaimana berlalunya awan, ya, tidak akan kembali, ya, akan berlalu terus begitu saja mengikuti angin, pergi akhirnya hilang. Dan itu tadi, balid dunya nafsuha qasirut jiddan. Kemudian fa innal umru qasirut jiddan, ya. Umur dunia itu sudah pendek, umur kita lebih pendek lagi, ya. Nah, oleh karenanya di sini ada perumpamaan, ya, permisalan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai firman-Nya. Di antaranya adalah surat Al-Hadid ayat ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah isinya permainan saja, ya. Kemudian walahu, dan senda gurau saja. Wazinah, dan juga ada perhiasan. Watafakhurun bainakum, saling bangga-banggaan. Watakatsur, saling berlomba berbanyak-banyakan dalam masalah harta dan anak, ya. Kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, ya. Ya, permisalannya adalah seperti hujan yang turun, ya, menyirami tanaman-tanaman, ya, sehingga membuat kagum al-kuffar. Itu kuffar maknanya adalah petaninya, ya. Tsumma yahiju fatarahu musfar, kemudian pada akhirnya nanti, ya, tanaman tersebut akan menjadi kering, ya. Kemudian fatarahu musfarran, kemudian akhirnya nanti terlihat menjadi menguning, ya. Padahal tadi awalnya segar, basah, hijau, ya. Kemudian akhirnya mengering dan juga berubah warna yang menjadi kuning. Summa yakun hutama, pada akhirnya tanaman tersebut hancur. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat itu ada azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih, dan juga ada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada keridhaannya, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu, kesenangan yang palsu. Ya, kemudian firman Allah yang lain di surat Al-Kahfi ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum matsal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Dan buatlah untuk manusia, ya, untuk mereka permisalan, ya, bagaimana perumpamaan kehidupan di dunia ini. Perumpamaan kehidupan dunia itu kamain anzalnahu minas sama, sebagaimana air hujan yang kami turunkan dari langit, ya, dari mendung. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian ia bercampur dengan tanaman sehingga dia menyuburkan tanaman tersebut, ya, tanaman yang ada di bumi, ya. Fa asbaha hashiman, kemudian pada akhirnya tanaman itu kering, ya. Tadruhu riyah, diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir di surat Yunus ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama matsalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard
mimma ya'kulun nas wal an'am, ya. Sesungguhnya permisalan kehidupan dunia sebagaimana, ya, air, ya, sebagaimana air yang kami turunkan dari langit atau dari mendung, fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengan tanaman bumi, ya, artinya maksudnya adalah menyuburkannya, mimma ya'kulun nas wal an'am, dan kemudian tanaman tersebut dimakan oleh manusia dan binatang, ya, dan an'am, ya, binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara ja'alnaha hasida ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, ya. Ya, hingga apabila idza akhadhatil ardu zukhrufaha, bumi itu telah sempurna perhiasannya, keindahannya, ya. Wa zayyanat, ya, telah seakan-akan indah sekali, ya. Wa dhanna ahluha, dan pemiliknya mengira bahwasannya mereka pasti akan menguasai tanaman tersebut, ya. Tanaman tersebut kemudian dia akan memetik hasil dari tanaman yang subur tadi yang telah disirami oleh air hujan, ya. Ataha amruna, kemudian datanglah ketetapan kami, ya, azab kami kepada mereka, baik itu waktu malam ataupun waktu siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, ya, seperti yang sudah dipanen, ya, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin, hilang begitu saja, seakan-akan belum pernah tumbuh. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang ingin berpikir. Wa fi hadhil ayat, dan dalam ayat-ayat tadi dan ayat yang semisal yang lainnya juga, ya, terdapat di sana betapa remehnya dan betapa rendahnya kedudukan dunia. Bahwasannya intinya dunia itu adalah tempat yang akan pergi dan akan hilang, ya. Betapa rendahnya dunia sehingga tidaklah nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk, ya. Dan juga pernah Nabi SAW memberikan permisalan bahwasannya dunia itu, ya, lebih hina daripada bangkai kambing, ya. Sebagaimana kita tidak mau, ya, Rasulullah SAW tanyakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau beli bangkai kambing yang sudah busuk ini? Nggak ada yang mau. Ya seperti itu permisalan dunia. Tidak tidak berharga, lebih rendah, lebih jelek daripada bangkai kambing tersebut, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu tadi berkenaan dengan pembacaan kitab Nasihatil Nisa, ya. Kemudian ada sedikit tanya jawab yang masuk, ya. Di antaranya adalah pertanyaan di luar tema, ya, tentang pernikahan. Bagaimana sikap istri jika suami masih jarang sholat, ya, jarang sholatnya, bolong-bolong dan merokok serta mendengarkan musik. Sebagai istri saya tidak berani menegur secara sering dan langsung karena bisa marah atau merusak suasana, karena suami susah untuk mengembalikan mood, ya. Ya, apabila masih bisa diberikan nasihat, ya, pandai-pandailah istri memberikan nasihat. Dalam arti carilah kondisi suami di mana hatinya sedang senang, ya. Hatinya sedang senang, ya, berikanlah nasihat tersebut, ya, supaya mau istilahnya berhenti dari perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Jelaskan betapa urgensinya sholat, ya, kemudian betapa bahayanya rokok, ya, dan betapa tidak bermanfaatnya musik, ya, ya, di waktu-waktu yang tepat, karena yang paling mengetahui itu adalah sang istri, ya, sehingga kita berusaha dinasihati terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya,
apakah nasihat untuk wanita yang belum nikah dan kerja di kota yang terpisah dengan orang tua? Ya, saya pernah baca hadis larangan untuk safar tanpa mahram, namun saya sudah berusaha untuk tetap di rumah beberapa bulan, namun mencoba untuk berbakti kepada orang tua dan menghindari safar tanpa mahram, namun karena pengaruh lingkungan yang belum terlalu paham agama sehingga saya sedikit terpengaruh dan sekarang saya kerja di kota terpisah dengan orang tua dengan harapan bisa kembali. Sekarang saya kerja di kota terpisah dengan orang tua dengan harapan bisa kembali dapat jalan majelis yang bisa mendekatkan hati pada Allah. Ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Ya, maka apabila memang wanita ini belum menikah dan kerja di kota yang terpisah dengan orang tua, maka usahakan untuk segera menikah ya. Banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak melakukan ibadah ya, memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memohon solusi kepada Allah Subhanahu wa taala ya, cari ya, tawarkan diri untuk menikah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa istilahnya jalan solusi keluar untuk hal ini ya. Kemudian juga sibukkanlah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya mungkin kalau sudah terlanjur kerja di tempat yang terpisah, ya usahakan minimkan safar jika tanpa mahram. Ya coba cari solusi supaya misalnya orang tua bisa menjemput. Kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya bisa menjemput untuk pulang ke rumah, usahakan menjemput ya dengan alasan ya. Terus kemudian untuk masalah safar ya, yang larangan safar tanpa mahram ya secara umum kita betul-betul harus taati larangan hadis ini. Namun tidak boleh juga kita menutup mata adanya ikhtilaf di kalangan para ulama di mana di antara mereka memang ada yang membolehkan safar tanpa mahram bagi wanita dengan syarat kondisi-kondisi tertentu ya. Misalnya terjaminnya keamanan ya. Kemudian juga apalagi misalnya di zaman sekarang kondisinya sudah berbeda ya. Misalnya kalau pakai pesawat itu kondisi keamanannya jauh berbeda dibandingkan kalau misalnya kendaraan umum yang lainnya ya. Maka tentu ada poin-poin penting yang harus diperhatikan supaya bagaimana safar tanpa mahram tapi tetap aman. Dan meskipun ada ulama yang membolehkan, bukan berarti kita bermudah-mudahan di sana ya. Bukan berarti kita bermudah-mudahan di sana. Tapi tetap berusaha semaksimal mungkin dengan mahram. Namun apabila kondisi memang darurat dan tidak bisa ada solusi lain ya, dan urgent sekali darurat untuk safar namun tidak ada mahram ya, wallahu alam, mengambil ikhtilaf para ulama, ada pendapat ulama yang bolehkan dengan memenuhi syarat-syarat yang ada, insya Allah tidak mengapa. Ya, wallahu alam. Berikutnya, bagaimana cara yang terbaik untuk menasihati teman perempuan atau saudara kami agar selalu bertakwa pada Allah dan agar meninggalkan fitnah-fitnah di akhir zaman? Contohnya bermain TikTok sangat menyedihkan, Ustaz. Ya, tentu diingatkan secara pelan-pelan ya. Bahwasanya mudaratnya di sana apa. Ya, kemudian juga banyak-banyak didoakan ya, karena yang namanya doa itu senjatanya umat Islam ya. Banyak-banyak didoakan semoga supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya, membukakan taufik kepada akhwat tersebut, kepada saudara tersebut supaya menghentikan perbuatan-perbuatan yang apa namanya tidak bermanfaat tersebut ya. Kemudian berikan teladan yang baik tentunya, contoh-contoh yang baik ya supaya mungkin ia salut atau istilahnya tertarik untuk belajar agama Islam ya. Diajak ke pengajian mungkin atau diajak ngobrol secara apa baik-baik, dua orang, dua arah ya sambil ngobrol santai misalnya. Ya, wallahu taala alam. Ya, ditunggu sebentar.
Ya, kita lanjutkan. Terkait amalan yang berkualitas lebih bagus dibandingkan amalan yang banyak. Bagaimana agar kita senantiasa meningkatkan kualitas amalan kita? Ya, misalnya bagaimana kita memperhatikan substansi kekhusyuan dari ibadah tersebut misalnya. Ya, contoh sholat. Ya, maka sholat yang berkualitas adalah sholat yang khusyuk. Ya, sholat yang khusyuk, ya, kemudian memberikan dampak kepada hati berupa bertambahnya iman, menyucikan hati. Kemudian juga bagaimana sholat itu, amalan tersebut juga sesuai sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, tidak dicampuri dengan hal-hal yang baru tentunya. Itu bagaimana kita meningkatkan kualitas amalan. Ya, perhatikan kekhusyuannya, bagaimana ibadah tersebut benar, ya, sesuai sunnah Rasulullah SAW, dan juga tata caranya diperhatikan, dan juga kita bisa menjiwai, istilahnya menjiwai ibadah tersebut, ya, mengambil maknanya, ibrahnya. Ya, kalau misalnya sholat, ya ambil ibrahnya apa dari setiap bacaannya. Kalau dari puasa, bagaimana kita bisa mengambil ibrahnya untuk menahan hawa nafsu, amarah, dan semacam itu. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana cara agar kita dapat zuhud terhadap dunia? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, zuhud terhadap dunia, ya, bagaimana kita caranya adalah memandang remeh dunia itu. Ya, sering banyak-banyak membaca hadis bagaimana Nabi, ya, mengajarkan kepada para sahabatnya tentang remehnya dunia, dan juga bagaimana mentadaburi ayat-ayat yang tadi telah kita baca tentang remehnya atau hinanya dunia itu. Ya, sehingga kita tidak apa istilahnya terobsesi dengan dunia. Wah, harus punya ini, harus punya itu, ingin hidup mewah dan seterusnya. Ya, tidak. Ya, seandainya kita punya rezeki untuk itu, ya, tapi tetap dalam keadaan taat, ya, itu dia akan zuhud. Dikatakan orang yang zuhud. Ya, ya, misalnya ada orang yang memang punya mobil Alphard, ya, taruhlah seperti itu misalnya, ya, tapi dia tetap rajin ibadah sholatnya, tetap apa namanya, tetap baca Qur'annya, puasanya dan seterusnya. Ya, dia pakai pakaian yang bagus seperlunya tanpa harus yang begitu mewah, ya mungkin itu baginya ya zuhud, itu tetap zuhud, ya. Ya, dia mampu sebenarnya untuk beli mobil yang lebih mahal lagi, tapi menurut dia kebutuhan dia adalah di situ. Dia memang butuh mobil itu, ya. Meskipun di mata orang lain terlihat mewah, tapi bagi dia yang mungkin penghasilannya sudah sangat besar, ya bagi dia itu sudah cukup. Dia mampu untuk beli yang lebih mahal lagi di atas itu, tapi dia cukupkan segitu karena keperluannya ya itu saja, dan dia tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Ya, sehingga kunci utamanya adalah tetap kita memandang remeh dunia, ya, dan juga sering memandang ke bawah ketika masalah dunia, ya, sehingga ketika kita terpukau dengan tingginya dunia, melihat orang yang memiliki bagian dunia yang sangat besar, ya, kita segera lihat ke bawah, ya, banyak orang yang tidak mampu, apa yang kita miliki sekarang jauh lebih banyak, dan sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh mereka di dunia ini juga tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada apa-apanya dibandingkan level terendah surga pun, ya. Level surga yang paling rendah itu kenikmatannya itu 10 kali lipat daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya, 10 kali lipat lebih, ya. Sehingga itu bisa membantu kita untuk zuhud terhadap dunia. Kemudian, ya, pertanyaan yang lain adalah mahasiswi kedokteran yang sedang koas, apakah sebaiknya menikah untuk menjaga dirinya tapi masih hidup dalam dunia, khawatir tidak menunaikan hak suaminya? Ya, barakallahu fiik. Masalah mahasiswa yang sedang koas itu, seandainya memang ada ikhwan yang mau melamar dia, mau menerima kondisi dia sekarang sedang koas, ya, dengan kesibukannya, dan mau memaklumi dia tatkala dia mungkin harus masuk jaga, harus di stase atau apapun itu, ya, kalau dia memaklumi dan suaminya menyetujui, maka silakan menikah, ya, silakan menikah, tidak mengapa, ya, asalkan sudah disampaikan sebelum pernikahan. Jangan ketika
sudah semangat nikah tapi di akhir ternyata tidak mengecewakan, ya jangan sampai seperti itu. Jadi usahakan di awal sudah diberikan pengertian dan diberikan gambaran supaya tampak jelas ya. Jadi tidak mengecewakan di akhir. Ya kalau misalnya bisa ya tidak mengapa menikah, bahkan ya dianjurkan. Namun kalau misalnya khawatir dan tidak bisa menunaikan hak suami ya, kemudian juga takut terjadi ada cekcok dan menunda terlebih dahulu, ya asalkan bisa tetap menjaga batasan-batasannya tidak masalah. Wallahu a'lam. Iya, karena terkait tadi wanita tidak boleh safar tanpa mahram ya. Jika kuliah kan kuliah di luar kota bagaimana? Ya, itu tadi ketika karena kan ketika di luar kota itu ada tempat tinggal domisili ya. Ya di sana tempat dia bernaungnya yang sudah dipastikan aman. Ada orang yang dipasrahi diamanai untuk mengurus tempat kosnya ya, yang sudah dipercaya ya. Orang yang bisa dipercaya agamanya, amanahnya dan seterusnya. Kemudian yang safar tadi ya, yang penting adalah diantarkan ke tempat tujuannya. Kalau sudah kuliah ya sudah di kotanya, sudah dalam kota, kan dia tidak safar hitungannya. Dia seperti orang yang punya orang yang kuliah seperti ini dikatakan orang yang memiliki dua tempat tinggal atau dua daerah domisili, satu di tempat asalnya, satu tempat kuliahnya. Jadi ketika satu dia sudah di kota tempat dia kuliah, dia bukan sebagai seorang yang safar. Sehingga yang harus diantarkan itu adalah ketika dia menuju ke tempat kuliahnya atau ketika pulang ke kampungnya. Allah alam. Ya, jika ada perempuan yang mengatakan ia tidak ingin menikah karena ia menghindari cerai, bagaimana hukumnya? Ya itu tidak ada alasannya, tidak ada dasarnya. Ya tentu namanya pernikahan itu tidak mungkin lepas dari yang namanya konflik. Ya. Tinggal bagaimana memanagenya, komunikasi yang baik ya. Ini alasan yang tidak pernah disampaikan ya, bukan alasan yang real ya. Tidak mau sekolah karena nanti takut gagal ujiannya ya. Tidak realita ya, tidak realistis alasannya ya, sehingga gimana mau menghindari cerai itu karena takut konflik atau gimana, maksudnya seperti apa, harus dijelaskan rinci kenapa takut cerai ya, karena kebanyakan setelah diteliti setelah diteliti ditelusur masalah-masalah konflik itu kebanyakan masalah komunikasi. Berarti komunikasi yang baik sejak awal pernikahan ataupun setelah pernikahan. Wallahu a'lam. Ya banyak di zaman ini yang istilahkan gender wanita harus sama kedudukannya dengan kaum Adam dalam bekerja. Bagaimana hukumnya menurut aturan agama, padahal pada intinya tugas wanita adalah mengurus rumah tangga. Mohon penjelasannya. Ya, masalah wanita ya itu kan kesetaraan gender yang didengungkan oleh orang-orang liberal, orang-orang kapitalis, orang-orang sekuler itu adalah tujuannya kan untuk merusak Islam, wanita-wanita Islam ya. Sehingga ya bagaimana kita memproteksi orang-orang terdekat kita, diri kita, keluarga kita ya dari propaganda seperti itu ya. Padahal kalau kita lihat lagi ya, wanita tetap bisa bekerja, ya, wanita tetap bisa berkarya, wanita tetap bisa belajar ya, sebagaimana Syekh Ummu Abdillah bin Hadi Al-Wadi'i ini menulis buku ya, bagaimana juga wanita-wanita yang lain bisa menghasilkan uang di rumah tanpa mesti dia harus keluar dan seterusnya ya. Sehingga bagaimana menjaga prinsip-prinsip agama, dan pasti rezeki Allah yang akan ngatur ya. Allah akan bagikan kepada para orang-orang yang berhak mendapatkan rezeki tersebut ya. Apa yang telah Allah takdirkan maka tidak ada yang bisa menghalangi untuk sampainya manfaat tersebut, dan apa yang tidak Allah tetapkan maka siapapun tidak bisa menyampaikan manfaat tersebut kepada orang tersebut ya. Nah, sehingga bagaimana tugas intinya adalah bagi seorang wanita yang telah menikah adalah tentu mengurus rumah tangganya, itu jelas kewajiban utamanya. Tapi ketika dia bisa memanage ya untuk melakukan hal yang lain ya, bekerja tentunya ya, maka silahkan berkarya, menulis ya, tentu tidak ada halangan untuk itu. Namun ketika harus disamaratakan dengan kaum laki-laki, harus duduk dalam ruangan pekerjaan yang sama, dicampur baurkan, itu menyalahi aturan-aturan agama. Ya, sehingga harus dijauhi. Apakah propaganda itu yang harus kita matikan? Ya, tentu tidak. Ya,
apalah daya kita. Untuk dalam kapasitas kita sekarang tentu belum mampu. Maka yang bisa kita lakukan adalah mendakwahi orang-orang terdekat kita, wanita-wanita terdekat kita, supaya menjauhi propaganda tersebut dan menampakkan bagaimana mulianya, bagaimana Islam itu begitu mengagungkan dan memuliakan perempuan dengan memposisikan mereka tidak boleh safar tanpa mahram, bekerja harus di rumah, ya tetap di rumah. Bagaimana itu semua tujuannya adalah untuk melindungi wanita muslimah, ya, dan bagaimana bentuk Islam memuliakan wanita-wanitanya. Ya, ini tadi beberapa materi dan juga sedikit berjawaban atas beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, Allah Ta'ala alam, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.